Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Restika SPD. Saya merupakan guru matematika di SMK Negeri 1 Karangbaru sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 program studi pendidikan matematika di Universitas Islam Sumatera Utara. Adapun pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024 saya ingin melaksanakan uji kinerja UKIN pada materi perbandingan trigonometri di kelas 10 dengan model problem based learning dengan berbantuan Canva. Demikianlah, selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Sekarang Ibu cek dulu semangat paginya ya. Seperti biasa, semangat pagi. Semangat, semangat, semangat pagi. Matematika Bisa. Oke, kita dulu. Oke, pada pagi hari ini kita belajar seperti biasanya. Sebelumnya Ibu mau cek dulu. Kita masing-masing coba lihat di sekitar kalian kanan kiri belakangnya ada sampah atau tidak. Kalau ada tolong dibuang. Karena sudah tidak ada, baik kita mulai dengan pembukaan. Siapkan dulu oleh ketua kelas dan baca doa. Siap, ya. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Doa. Doa mulai. Oke, sebelum belajar, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Siapa yang tidak datang hari ini? Alhamdulillah, hadir semua ya. Oke, kita sekarang masuk ke pertemuan berikutnya mengenai perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri ini ada kaitannya sama dengan segitiga siku-siku. Ini udah kalian dapat sebelumnya di SMP. Nah, perbandingan trigonometri. Oh ya, oke, sebelumnya kita lihat dulu ya sejarahnya gimana untuk jadi motivasi kalian.
Nah, ini sebelum belajar kita harus tahu sejarahnya itu gimana, pelajaran dari trigonometri, siapa penemunya. Ini jadi motivasi kalian supaya tahu siapa penemunya. Kalian tahu penemunya sebenarnya itu dari dari muslim. Ini banyak yang kalau matematika, fisika itu dia banyak dari kaum muslim. Makanya itu kalian jadi motivasi kalian supaya jangan turun. Oke. Hai Sobat Inspiratif, tahukah kamu siapa penemu sin, cos, tangen yang sering kita jumpai di pelajaran matematika? Nah, dia bernama Ahmad Ibnu Abdallah Habas Hasib Marwazi atau biasa dikenal sebagai Al-Marwazi. Al-Marwazi hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah, Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Selain matematikawan, Al-Marwazi juga merupakan astronom dan ahli geografi. Al-Marwazi lahir di Mat, Turkmenistan pada tahun 770 Masehi dan meninggal di Samara, Iran pada tahun 874 Masehi. Al-Marwazi pertama kali menjelaskan tentang rasio trigonometri, sin, cos, tangen, dan kotangen. Nah, gagasan Al-Marwazi ini kemudian dikembangkan oleh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Ar-Raqi Al-Harani As-Sabi Al-Batani atau lebih akrab dengan nama Al-Batani. Di dunia barat, ilmuwan muslim yang dikenal dengan nama Al-Batanius ini juga merupakan ahli astronomi. Salah satu pencapaiannya yang terkenal dalam astronomi yakni perhitungan 1 tahun, yaitu selama 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Matematikawan Arab yang hidup pada 858 hingga 929 Masehi ini berhasil menemukan sejumlah persamaan trigonometri dan memecahkan persamaan sin X sama dengan A cos X. Nah, Sobat Inspiratif, masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan muslim yang berjasa pada dunia. Namun, sampai di sini dulu ya. Semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi untuk terus berkarya. Nah, itu dia tadi ya. Jadi siapa tadi penemunya? Iya, Al-Marwazi. Sekarang kita balik lagi ya belajar. Ini adapun tujuan kita belajar. Nah, tujuan kita kalau belajar itu harus tahu tujuannya apa ya. Yang pertama, tujuannya ini kalian harus bisa mengidentifikasi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. Terus yang kedua, menentukan perbandingan trigonometri pada siku-siku dengan tepat. Dan yang ketiga, memilih dan menggunakan ya. Oke, sekarang kan ini kalian udah dapat nih materinya di SMP ya. Nah, sekarang ibu tanya, ibu kasih pertanyaan pemantik. Yang pertama, nih siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara penamaan sisi pada segitiga siku-siku? Ayo tunjuk tangan siapa? Oh iya, Indriana. Ya berdiri. Di dalam segitiga siku-siku ada 3 sisi, yaitu 2 sisi penyiku dan 1 sisi miring. Iya, itu dia ya jawabannya. Di dalam segitiga siku-siku dia ada 3 sisi. 2 sisinya itu sisi penyiku, yang miring namanya sisi miring. Atau nama lainnya itu sisi miring dia disebut dengan hipotenusa. Nah, sekarang yang kedua. Masih ingatkah kalian dengan teorema Pythagoras? Jika diketahui segitiga ABC siku-siku di B, bagaimana rumus Pythagorasnya? Siapa yang bisa? Oke, siapa? Nadila. Oh iya. Ini kalau jelasinnya jawabnya di depan ya supaya nampak. Kamu buat dulu gambarnya baru rumus Pythagorasnya. Oke, Nadila silakan ke depan.
itu dia ya. Nah, tadi kan udah dibilang tadi sama Indriana, sisi penyiku itu ini ya, sisi penyiku ini. Ini namanya sisi miring. Yang kedua ini ditanya rumus Pitagorasnya. Kita namakan segitiganya A, B, C. Siku-siku itu berarti siku-sikunya di sini B. Siku-siku di B. Jadi nyari rumus Pitagorasnya ini. Oke. Ini kan udah dapat ya di SMP ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Oke, Ryan. Buat gambar segitiganya ya Ryan ya. Manakah yang merupakan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring? Di bawahnya. Alpanya buat di sudut paling ujung bawah, paling sudut sana. Oh ya di atas kamu buatnya kayak gitu. Ini alpa di dalam lah. Oke, ini ya, ini dia beda versi. Coba dia buatnya alpanya di sini, boleh ya, di mana aja. Nah, kalau dia di sini, alpanya berarti sisi depannya yang mana? Yang bawah ini ya. Ya, terus sisi sampingnya yang ini lurus, yang sisi miring tetap yang miring. Oke, terima kasih untuk teman-temannya. Tepuk tangan dulu lah untuk kawan-kawannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi kita. Nih. Nah, ini dia perbandingan trigonometri. Ini karena pertemuannya yang pertama, jadi Ibu kasih dulu gambarannya ya. Perbandingan trigonometri itu dia ada 3 dasarnya. Sinus, kosinus, dan tangen. Ditambah ada 3 lagi dari kebalikan sinus, kosekan, kebalikan kosinus, sekan, dan kebalikan tangen, kotangen. Ini dia. Sisi depan sinus itu dia sisi depan per sisi miring. Kosinus sisi samping per sisi miring. Dan tangen sisi depan per samping. Oke. Nih kita anggap deh ya, ini Ibu kasih gambarannya sedikit. Kita lihat sekarang masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Wah, penuh sekali pohon itu, mah. Berapa ya, Mas? Ini pohon itu? Ya harus diukur dulu supaya kita bisa tahu berapa tingginya. Hah? Kok masa kita harus panjat pohonnya untuk mengukur tinggi pohonnya? Nah, coba dulu sebentar. Ini tadi anak itu tadi mau tanya sama mamanya atau ibunya bagaimana mencari tinggi pohon. Nah, nih penyelesaiannya coba lihat. Kawan-kawan masih masalah tadi merupakan masalah trigonometri. Kawan animasi pasti sering melihat pohon, kedua melihat tinggi, darat, ataupun pegunungan. Nah, salah satu kegunaan trigonometri adalah untuk membantu kita agar lebih mudah mengetahui tinggi benda-benda yang suatu
adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis mendatar dengan posisi pengamat melihat ke atas. Sudut depresi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis mendatar dengan posisi pengamat melihat ke bawah. Tentunya kalian bertanya, bagaimana cara mengaplikasikan pembagian trigonometri dalam memecahkan masalah multi ketinggian? Berikut contoh soalnya. Rosie berdiri dengan jarak 10 meter dari pohon ketapang. Dengan menggunakan trigonometer, didapat sudut elevasinya 45 derajat terhadap puncak pohon. Jika tinggi badan Rosie sampai mata adalah 1,2 meter, tentukan tinggi pohon ketapang tersebut. Berikut ilustrasinya. Tadi Rosie berdiri dengan jarak 10 meter dari pohon ketapang. Dan sudut elevasinya 45 derajat. Diketahui tinggi badan Rosie adalah 1,2 meter, maka kita lihat dari pengamatan Rosie terhadap pohon ketapang dapat membentuk segitiga siku-siku. Dari sinilah kita dapat menerapkan perbandingan trigonometri untuk mencari salah satu sisi segitiganya. Jarak Rosie dengan pohon ketapang 10 meter adalah panjang sisi samping sudutnya. Maka kita bisa mencari sisi depan sudutnya dengan menggunakan perbandingan trigonometri, yaitu tangan. Ingat, tangan theta itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping. Maka tangan 45 derajat sama dengan sisi depan yang kita anggap X dibagi dengan sisi samping yang nilainya 10 meter. Diketahui nilai tangan 45 derajat adalah 1, maka dapatkan persamaan 1 sama dengan X per 10 meter. Sehingga kita bisa temukan nilai X-nya adalah 10 meter. Setelah didapatkan nilai X per 10 meter, maka kita bisa tahu tinggi pohonnya dengan menjumlahkan dengan tinggi badan Rosie, yaitu 1,2 meter. Jadi, tinggi pohon ketapang tersebut adalah 11,2 meter. Wah, keren ya, Ma. Kita bisa tahu tingginya tanpa memanjat pohonnya. Iya, Bapak. Matematika itu sangat memudahkan kita loh. Semangat ya, Pak, belajar matematika. Iya, aku suka matematika. Baik, itu dia tadi. Udah jelas kan cara mencarinya? Ada yang mau ditanyakan? Karena nggak ada yang mau ditanyakan, udah kita mulai aja sekarang. Bentuk kelompoknya secara perlahan rapi seperti kelompok yang sudah kita tetapkan sebelumnya ya. Oke, mulai sekarang. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini Ibu kasih ya LKPD-nya ini nanti kalian bahas. Terus nanti presentasinya dengan menggunakan Canva kalian kirim aja hasilnya itu di grup ya, grup WA ya. Nih, kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 4 ya. 5. Dua ya kalian ya. Oke, ini kalian buat dulu di sini nama anggotanya ya. Nanti ini dikumpul LKPD-nya.
LKPD-nya diisi, terus buat nama kelompoknya, nanti presentasinya pakai Canva ya, kalian kirim aja lewat via grup WA. Nanti biar kita presentasikan, kalian siapkan nanti teman-temannya siapa yang mau presentasi. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Coba kalian bahas masing-masing tugasnya itu. Siapa yang warna laptopnya? Tidak. Oh ya, laptopnya disiapin. Apa udah siap? Siapa yang buatnya di Canva? Siapa yang buatnya di LKPD? Siapin loh, siapa yang kalau udah kalian cari nanti ini, kalian masukin ke Canva ya. Presentasinya. Tapi dia harus titiknya di C nih. Iya di atasnya. Di bawah tribun ini di kiri, ini dilebarin lagi sedikit. Taruh gambarnya di sini sedikit. Bisa? Bisa. Ya. Oke, masih semangat ya anak-anak, Bu? Masih. Sekarang kita masuk ke presentasi menjanjikan hasil karya kalian. Ini kan udah ada ya, udah kumpul semua dari 5 kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 mempresentasikannya. Ayo, kalian. Oke, silakan maju kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Perwakilannya aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan kegiatan kami ini. Jadi, soal yang pertama. Seorang pria menatap sebuah pohon yang berjarak 13 meter dari tempatnya berdiri. Ia penasaran dengan tinggi pohon yang ada di hadapannya tersebut. Jika sudut elevasi di tempatnya berdiri sebesar 50 derajat, hitunglah tinggi pohon yang ada di hadapan pria tersebut. Sin 50 derajat sama dengan 0,07660. Kos tuh. Cos 50 adalah 17,1734 meter. Demikianlah. Demikianlah. Demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karyanya. Ayo kita persilakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin menjawab dari permasalahan yang kedua. Sin alfa sama dengan AB per AC, cosecant alfa sama dengan AC per AB, cos alfa sama dengan BC per AC, sec alfa sama dengan AC per BC, tan
alfa sama dengan AB per BC, dan alfa sama dengan 9/12. Nah, demikianlah Abang. Demikianlah dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya. Berikutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari LKPD tentang perbandingan trigonometri. Permasalahan pertama, seorang pria menatap sebuah pohon yang berjarak 13 meter dari tempatnya berdiri. Dia penasaran dengan benih pohon yang ada di hadapannya. Jika segi elevasi di tempatnya berdiri sebesar 90 derajat, hitunglah tinggi pohon yang ada di hadapan pria tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 Akan mempresentasikan infografi trigonometri. Sin C sama dengan AB per AC. Kosinus C sama dengan BC per AC. Tangen C sama dengan AB per BC. Kosekan C sama dengan AC per AB. Kosekan C sama dengan AC per BC. Kotangen C sama dengan BC per AB. Kosekan C sama dengan 1 per sinus C. Sekan C sama dengan 1 per kosinus C. Kotangen C sama dengan 1 per tangen C. Sinus C sama dengan 1 per kosekan C. Kosekan C sama dengan 1 per sekan C. Tangen C sama dengan 1 per kotangen C. Panjang OA dicari dengan teorema Pythagoras. OA sama dengan akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 81 ditambah 144 sama dengan akar 225 sama dengan 15. Sinus C sama dengan 12 per 15. Kosinus C sama dengan 9 per 15. Tangen C sama dengan 12 per 9. Kosekan C sama dengan 15 per 12. Sekan C sama dengan 15 per 9. Kotangen C sama dengan 9 per 12. Sekian presentasi dari kelompok kami. Hari Senin ke kota tua. Naik kuda membawa kiwi. Terima kasih teman-teman semua. Sudah berkenan mendengar kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, sekarang kita puisi. Siapkan tolong HP-nya. Kodenya 045 441. Baik, kita mulai. Siap-siap. Baca soalnya yang cermat. Ibu berhentiin, kita lihat siapa. Cik.
Oh, yang pertama Upai. Siapa Upai? Oh, Ulfa. Tepuk tanganlah dulu untuk Ulfa. Yang kedua Talia. Satu kelompok ya. Dan yang ketiga siapa tadi? Farel. Waduh, satu. Oh enggak, Farel sini. Farel kemarin juga ya? Tapi tenang, penilaiannya dia nggak pakai ini aja, pakai LKPD ya. Baik, karena sudah sampai kuis, berarti kita sekarang menyimpulkan pelajaran kita yang hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Jadi pada solusi itu menyebutkan beberapa sisi pada sisi depan, samping, dan perbandingan trigonometri juga menggunakan tiga dasar, yaitu sinus, kosinus, dan gamma. Nah, di mana manfaatnya pada kehidupan sehari-hari untuk mengukur suatu benturan pohon atau yang lain, mengukur suatu yang bergerak pada daerah tertentu. Baik, tadi udah diutarakan ya sama Mira kesimpulannya. Konsep dasar trigonometri itu dasarnya ada 3. Apa aja sih? Sinus, kosinus, dan tangen. Terus dia dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan untuk mengukur tinggi pohon, bangunan, dan lain-lain. Ya, itu tanpa secara langsung. Bisa juga mengukur tinggi bayangan dari tiang bendera ya, di bayangan pohon dan selain sebagainya. Baik, sekarang tadi kan kita udah melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Hal menarik apa yang menurut kalian selama pembelajaran? Dengan membuat apanya, tugasnya atau di kuisisnya? Di kuisis ya. Ya kan, kuisis. Nah, sekarang Ibu lihat dulu perasaannya kalian setelah belajar. Nanti buat namanya, terus tempelkan di bagian-bagian mana ya. Ya, buat nama, tempelin. Buat namanya, ditempelin di emosinya. Oke, sekarang coba kalian buat nama terus tempelin di emosi kalian. Ya, oke, terima kasih ya. Ini Ibu mau tahu dulu, Rifki, kenapa kamu emosinya nangis? Satu kelompok. Ibu itu satu kelompok. Oh, satu kelompok. Kenapa? Karena cuma ada satu. Iya. Reni, kenapa? Karena kesel tadi sama Suada. Kesel kali, Oke,